Ibu ini hasilkan omset 40 juta dalam sebulan dari jualan keju. Ingin tahu caranya? Simak videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruri Indirasari, salah satu founder dan sekaligus CEO dari PT Rumah Keju Jogja yang beralamat di Jalan Pelemburan Gang Cucak Rowo nomor 4 Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Rumah Keju Jogja sudah diri sejak tahun 2018 hingga saat ini tahun 2019 dimulai produksi. Awalnya kami tertarik untuk belajar keju di rumah, kemudian bersama-sama 16 orang sebagai founder Rumah Keju Jogja mempunyai mimpi untuk memperkenalkan keju asli untuk masyarakat Indonesia. Sehingga di awal usaha kami fokus pada edukasi ke masyarakat melalui pelatihan-pelatihan pembuatan keju. Kami belajar pertama kali mengundang guru kami yang kebetulan tinggalnya di Jakarta, kemudian 130 orang pada waktu itu belajar bersama-sama. Karena kami melihat satu potensi yang luar biasa di Indonesia, khususnya di Yogyakarta ini sendiri, itu merupakan penghasil susu terbesar keempat. Dan kebetulan kondisi di Jogja pada waktu itu belum terlalu lama Merapi meletus yang menyebabkan produksi susu itu turun hingga 30% saja karena sapi-sapinya banyak yang mati. Nah, kami berharap para peternak ini kembali bergairah untuk berternak kembali dengan menghasilkan kualitas susu yang lebih baik dan bisa dibuat keju yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Ini kita saring ya. Oh, ini mau penyaringan. Ya, ini mau tahap penyaringan. Nah, ini kalau boleh tahu tadi ambil di mana Mas ini? Ini susunya dari pakem. Dari pakem. Iya, dari pakem. Oh, penyaringannya pakai alat apa namanya ini, Mas? Ini pakai kainnya cheesecloth, Mas. Apa? Cheesecloth, kain cheesecloth, iya. Itu khusus ya, sama aja kayak saringan tahu ya. Oh. Jadi fungsinya untuk apa Mas ini penyaringan di sini? Penyaringannya untuk apa ya? Biar kondisinya tetap bersih, Mas. Ini apa Mas ini, Mas? Ini namanya bakteri. Bakteri. Bakteri leopas ya. Ini yang diperuntukkan untuk keju mozzarella. Ini buatan dari Sako. Sako. Sako ST075. Dari mana Mas kalau boleh tahu? Ini Itali. Impor ya Mas ya? Impor, nggih. Nah, ini susu kan sekitar 80 liter ya. 80 liter. Kita memerlukan 1/16 dikali 8. 1/16 dikali 8. Iya, itu patokannya per 10 liter. Per 10 liter 1 sendok ini, Iya, Mas? 1 sendok ini 1/16 ya. Oke. Ini sekitar pada sini ya. Oh ya. Oke, langsung kita campurkan ke susu. Oh, bentuknya bubuk ya Mas ya? Bubuk serbuk ini ya. Serbuk. Ini untuk bakteri. Namanya apa Mas bakterinya? Ini Leopas. Leopas. Iya, 075. 075. Iya. Oh, jadi diratakan ya Mas ya? Biar Betul. merata. Kami belajar dengan guru kami pertama kali ya waktu itu sehari, tetapi kami berproses karena dari 100 orang lebih itu tergabung di dalam satu WAG ya. Kemudian kami selalu berdiskusi, kemudian menceritakan apa yang sudah kami lakukan untuk pembuatan keju itu, dan akhirnya kami mencoba mencari-cari lagi apa kekurangan kami sebenarnya, kenapa kok di awal-awal itu kami masih banyak mengalami kegagalan. Bisa dikatakan kita mendapatkan SOP yang cukup baik itu sekitar 1 tahun. Kita modalnya hanya ada sedikit kelebihan dari pelatihan pertama kali sekitar 400.000, kemudian diputar untuk membuat pelatihan-pelatihan. Dari pelatihan itu hasilnya kita kumpulkan, kemudian kita bisa membeli peralatan dan bahan-bahannya. Saya memang suka baking ya sebelumnya ya. Kemudian untuk teman-teman yang lain juga ada juga yang backgroundnya baking, ada juga yang sebagai dosen juga, ada yang di PNS juga, ASN juga, macam-macam dari 16 orang itu. Kami merasa sangat excited atau bersemangat ya, sangat bersemangat. Karena ketika awal-awal ada yang membeli produk kami itu by PO. Dengan awalnya PO harus order dulu, dan prosesnya itu sebenarnya tidak cepat. Kalau beberapa untuk keju aging seperti cheddar itu menunggu paling tidak 2-3 bulan.
pada waktu itu, dan orang yang memesan itu bukan orang yang kami kenal. Kami merasa sangat dipercaya meskipun hasilnya mungkin pada waktu itu juga jauh dari sempurna, jauh banget gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah panen, kami sampaikan, mereka tetap konsisten atau komitmen untuk menunggu pesanannya itu sendiri. Dan itu satu hal yang bagi kami amazing lah. Dan dari situ mulai dikenal juga, karena kami cukup aktif di medsos kami ya, di Instagram pada waktu itu. Untuk alatnya sendiri ini dulu beli atau buat ini Mas? Custom? Ini Mas? pesan Mas. Pesan custom ya? Iya, custom. Ini kita mulai lagi untuk ke proses enzim Rennet ya, untuk penggumpalan susu. Jadi pertama kita cek dulu suhu. Ini karena suhu 32. Nah, kita kan ada target untuk suhu pemberian Rennet. Itu suhunya kita ke 35. Karena ini masih 32, jadi kita perlu menaikkan suhu dulu. Ini logbook Mas. Logbook ini itu? jadi untuk data pencatatan kita ya. Catatan kita juga untuk laporan ke BPOM juga. Oh, jadi biar Iya. benar-benar pas ya Mas ya? Betul. Untuk semua ya. produksinya ini. Itu SOP yang kita terapkan setiap hari. SOP penerimaan susu, dari susu kita terima, nanti itu ada persiapan. Ini kita udah mulai lagi ya. Ini setelah pemberian Rennet, ini udah waktunya untuk pemotongan. Pemotongan? Iya, sebelum pemotongan, ini kita cek suhu dulu ya. Ini untuk suhu, ini harusnya ke 38 ya. 38. Nah, ini sebelum kita potong, ini kompor sudah saya hidupkan. Oh iya. Ini kompor sudah saya hidupkan. Jadi seperti tadi ya Mas ya? Iya, ini untuk mengambil suhunya ke 38. Betul. Ini kita mulai potong yang sebelah sini dulu ya. Oh Ini iya. karena tadi ada kelupaan mengganti pisaunya. Oh. Ya, ini masih pakai pengaduk. Oh, pisaunya harusnya diganti Mas Iya, pakai. harusnya diganti. Oke, ini kita hidupkan ya. Oke, kita hidupkan. Kita speed terkecil dulu. Oke, nah ini sudah mulai berjalan untuk memotong. Oh, ini terpotong otomatis Oke, gitu. Awal-awal kami hanya lewat Instagram itu untuk mendokumentasikan apa yang sudah kami lakukan aja. Misalkan ada pelatihan, kemudian produksi malah belum sama sekali Pak awalnya kan. Jadi selain IG ada juga Facebook juga pada waktu itu. Nah, rupanya banyak yang penasaran juga, dan dari situ memang marketing kami lewat dua medsos. Kalau penolakan kami terlalu pikirkan ya, tapi yang jelas kami mencoba tetap terus konsisten hingga saat ini untuk melakukan sosialisasi atau edukasi ya, lebih ke edukasi ke masyarakat mengenai keju natural atau keju asli. Jadi memang keju ini cukup berbeda dengan kebanyakan keju yang ada di pasaran saat ini di Indonesia terutama ya. Komposisi dari keju kami itu sekitar 99% itu dari susu sapi atau susu kambing, tergantung dari jenis kejunya. Untuk pembeli dari keju ini untuk saat ini memang masih cukup terbatas karena relatif tinggi dibandingkan dengan keju proses yang ada di pasaran, sehingga bisa membeli untuk saat ini kebanyakan dari kalangan menengah ke atas. Ini kita mempersiapkan Rennet. Rennet aja Iya, Mas ya? Rennet. Nah, untuk Rennet itu takarannya itu per liter 0,027 gram. Nah, harus segitu Mas ya? Iya. Terus untuk produksinya kita kan 80 liter. Jadi kita memerlukan 2,16 gram ya. Campurannya tetap pakai air. Ini untuk campurannya kita 100 ml ya. Oh, airnya 100 ml. Iya, airnya 100 ml. Ini harus 100 ml berarti Mas setiap Iya. adonan itu? Iya, Satu. beda-beda nanti Mas. Oh, beda-beda? Beda-beda. Nah, ini cuma cukup untuk pelarutannya 100 ml aja. Ini langsung kita persiapan di sini. Oh, ini Iya. yang Rennet tadi ya Mas ya? Betul, ini tinggal dicampur aja gini. Iya. Campur merata. Setelah pengadukan selesai ini, nanti kita ada sistem vlog ya. Vlog? Iya, vlog itu Apa itu, Mas? untuk mengetahui penggumpalannya itu sampai berapa menit. Nah, nanti rumusnya total berapa menit itu nanti dikali 3,5 jam. Kalau bukan cheese lover mungkin mikir ya, mau beli masih mikir untuk saat ini. Kalau yang termurah untuk keju ricotta, kemudian untuk yang termahal sementara keju brie. Karena kita dulu by PO ya untuk di awal-awal, sehingga ya kita membuat sesuai dengan pesanan, dan
pada waktu itu pas PO susunya hutang dulu nanti kalau sudah dibayar sama pembelinya baru kita bayar susunya. Karena kami sekarang udah ada B2B ya, kalau ada B2B sehingga ya nilainya cukup lumayan ya, sekali transaksi cukup lumayan, bisa di atas sekitar mungkin rata-rata 2 jutaan lah per transaksi. Ini udah ke menit kurang lebih hampir 13 ya, 13 kita cek lagi. Nah, ini sudah vlog ya, karena dia udah nggak jalan lagi, masih di tempat, kita goyang juga masih di tempat lagi. Nah, ini berarti kita cukup di 13 menit untuk vlognya. Oke. Jadi udah menggumpal ya Mas? Ini sudah menggumpal ya. Nah, sekarang kita catat aja di logbook. Oke, ini tadi 13 menit ya, 13 menit, terus kita kalikan ya. Ini tadi 13 dikali 3,5. Harus 3,5? Ya, 3,5 itu jam ya. Oh, jam. Ya, tinggal sama dengan, nah ini memakan waktu 45,5 menit. Ya, ini kan sudah berjalan sekitar kurang lebih 30 menit ya. Dan ini teknya sudah mulai kokoh. Dan saya rasa ini sudah cukup ya untuk pemutaran ya, untuk pengadilan ini. Dan ini kita menunggu lagi fermentasi sekitar 1/4 jam ya. Oh, lebih Mas ini? Iya, 1/4 jam. Itu kegunaannya untuk keasaman ya, lebih asam. Oh gitu. Asam nanti 1/4 jam kita cek untuk tingkat keasamannya. Itu udah bermelur atau belum. Tadi kan ini 80 liter ya Mas ya untuk susunya itu? Ini 80 liter. Nah, nanti jadinya berapa Mas ini? Itu 10% Mas. Jadi berapa kilo ya biasanya? Sekitar 8 kilo ya. 8 kilo? 8 kilo. 8 kilo. Nah, terus nanti dibuat mozzarella itu berapa pieces biasanya? Itu jadinya sekitar 32 pieces. 32 pieces? Iya, itu dengan berat masing-masing 250 gram. Kalau untuk yang end user mungkin rata-rata sekitar 500 ya. Kita kapasitas produksi masih sekitar 150 liter. Dibilang menyangka, mungkin nggak menyangkanya alhamdulillah bisa sampai sejauh ini. Tapi kami memang memimpikan untuk bisa berkembang. Pertama, kami syukuri. Kami bersyukur sekali. Yang kedua ya, kami tetap belajar juga untuk meningkatkan kualitas dari produk kami juga, nambah variasi produknya juga. Dan kami juga mempunyai mitra dengan beberapa institusi ya, di mana kemitraannya itu hasilnya pun bisa sebuah riset juga, penelitian-penelitian seperti itu. Untuk saat ini ada 10 varian. Yang pertama mozzarella, itu sudah sangat umum ya. Kemudian ada cheddar, kemudian ada halloumi, kemudian ada ricotta, ada cream cheese, kemudian ada brie, gouda, feta dari susu kambing, dan 2 produk terbaru kami keju spirulina yaitu Halina dan Selina. Untuk Halina itu sendiri fortifikasi halloumi menggunakan spirulina, kalau Selina adalah cheddar difortifikasi menggunakan Selina. Bestseller kami halloumi, cheddar, gouda juga. Kalau mencoba bisa langsung datang ke Rumah Keju Jogja. Kalau untuk reseller mungkin kami lebih selektif ya, mungkin untuk reseller. Karena kami harus memastikan dulu resellernya, calon reseller kami nanti harus sudah memahami produk kami dan mengerti handlingnya. Untuk mendapatkan produk-produk kami, bisa langsung WA ke admin kami di 0896 7015 5097 atau bisa lewat IG, Instagram. Ya, Instagram, nanti bisa DM dulu. Instagramnya Rumah Keju Jogja, ya, @rumahkejujogja. Kemudian bisa juga melalui Tokopedia, Rumah Keju Jogja Official. Ini sudah mulai berkurang airnya. Ini kita potong jadi 4 bagian untuk pindah ke tempat wadah lain ya. Oh, ini cuma biar lebih mudah ya Mas ya? Lebih mudah untuk ngangkatnya dari sini ya. Ini proses penirisan. Ini penirisannya dirasa udah cukup untuk niris. Ini tinggal kita potong-potong agar UE itu keluar lagi ya. Oh, jadi biar bener-bener nggak ada ya Mas ya, ini betul. Airnya itu. Ini sudah kita potong-potong ya, potong-potong seperti ini. Ini tinggal proses terakhir ya, pengulenan ya. Pengulenan. Ini saya pakai garam.
karena nanti di proses air ada perendaman. Ini saya tambahi garam karena nanti perendamannya biar nggak terlalu lama ya. Nanti ketnya ini kita pindah ke sini. Oke, oh ini diaduk biar merata garamnya biar ya. Merata. Jadi tambahannya hanya garam aja Mas? Garam aja. Garam aja. Ini kita masukkan aja ke sini. Ini udah 5 menit ya, kita mulai proses lagi untuk pengulenannya. Nah ini kita balik ya, yang tadi di bawah posisinya sekarang kita posisikan di atas. Itu yang benar-benar halus, yang seperti ini ya tentunya ya. Oke. Ini kita mulai lagi untuk yang ke tahap kedua ya. Ini pengulenan yang kedua itu untuk kejunya biar lebih padat lagi ya. Karena kalau yang pengulenan pertama ini masih sangat lembek ya. Pengulenan 2 kali, terus nanti di akhir ada perendaman brand. Brand itu air garam yang kita kasih cuka ya. Ini panjang nggak Mas nih? Bisa panjang. Kendala pasti ada. Ya, jadi seperti yang terjadi belum lama ini ada bahan yang kebetulan dari produsennya juga kosong sehingga kami harus mencari penggantinya. Kendala yang lain dari pengaruh cuaca, kualitas susunya itu juga sempat menurun. Kira-kira 1 tahun yang lalu di mana cuaca di Indonesia mungkin cukup ekstrim ya, secara umum panasnya luar biasa dan itu menyebabkan kualitas pakannya, kualitas pakan sapinya itu juga menurun, menyebabkan susunya yang dihasilkan juga sangat menurun. Masalah itu pasti ada ya, tapi alhamdulillah masih punya pegangan yang di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selalu memberikan kami taufik dan hidayah sehingga tidak sampai down, tapi pasti mengalami hal seperti itu, masa berat itu pasti ada. Ini udah tahap terakhir ya. Tahap terakhir ini kita udah selesai. Dan ini kita persiapkan untuk perendaman brand ya, air brand. Air brand itu apa Mas? Air brand itu air minum, air biasa yang kita tambahin garam. Ini yang untuk moza itu biasanya kita pakainya 10% garam ya, per liter. Terus nanti ada 1 sendok makan cuka. Fungsinya apa Mas nanti ini? Ini untuk penggaraman ya. Terus yang kedua itu biar ininya juga kokoh juga Mas, semakin kokoh. Ini ya sudah terbentuk, besok tinggal motongnya lebih gampang. Oh, motongnya besok ya Mas ya? Besok, 1 hari ya Mas? Iya, besok ya. Pengiriman paling jauh pernah ke Kalimantan atau ke Sulawesi, tapi memang sangat terbatas yang kami pada waktu itu kami berani kirimkan itu paling keju-keju yang keras, keju aging ya. Kalau keju-keju fresh kami tidak berani. Untuk omsetnya sekarang udah berapa Bu? Per hari dan mungkin atau yang paling banyak aja yang pernah? Ya, sekitar 40. 40? Ya. Itu 1 bulan. Ya. Masya Allah. Saya melihatnya bukan orang yang nggak suka juga ya, tapi hanya tanda tanya aja gitu. Emang bisa nggak ini lanjut berkembang, itu bisa nggak, itu di awal-awal sih seperti itu. Mungkin karena kami pada waktu itu ya hanya modal keyakinan ya, yakin aja lah. Yang penting dijalani dengan happy udah. Kuncinya 3, konsisten, komitmen, dan persisten. Jangan lupa bersyukur. Ini proses apa ini Mas? Ini proses pemotongan ya. Oh, jadi yang kemarin udah di di perendaman itu ya? Perendaman brand ya. Nah, kejunya sudah direndam brand. Seperti ini Mas, keras ya? Iya, keras, agak keras Mas. Karena beku ya. Jadinya seperti ini ya. Oh iya. Udah jadi keju ya Mas ini? Betul, ini sudah jadi keju. Keju mozzarella. Ini nanti kita potong 250 ya. Kami mempunyai mimpi ada mandiri keju Indonesia. Indonesia itu negara agraris, mempunyai potensi luar biasa sebenarnya, tapi untuk saat ini dari produk itu 80% impor. Itu sangat disayangkan sekali. Kalaupun ada yang ingin mencoba usaha yang sama, itu kami sangat apresiasi banget itu.
Semoga nanti semakin mudah masyarakat kita itu untuk bisa menikmati keju-keju natural, karena rezeki sudah ada yang ngatur. Nggak masalah, memang keju artisan itu kemungkinan setiap pembuat keju itu mempunyai khas masing-masing, dan itu sah. Yang jelas apresiasi dari orang-orang di sekitar dan orang-orang yang mulai mengenal dari keju-keju ke Jogja kami, itu membuat kami tetap terus semangat dan bertambah semangat. Kedepannya kami punya mimpi sesuai dengan misi kami ya, visi kami. Rumah Keju Jogja ini menjadi rumah edukasi ya, rumah edukasi masyarakat mengenai keju-keju natural ya. Kemudian kami punya tempat usaha yang nantinya di situ ada tempat khusus ya, tempat milik Rumah Keju Jogja, di mana di situ ada tempat produksinya, kemudian ada tempat olahan-olahannya seperti apa, seperti itu. Kemudian di situ masyarakat bisa datang melihat prosesnya ataupun belajar di sana. Untuk mengikuti pelatihan di tempat kami saat ini juga sudah bisa, karena memang dari awal kami adalah menawarkan pelatihan, itu bisa mendaftar lewat admin ataupun lewat IG. Setidaknya kami sudah bisa meng-hire beberapa pegawai dan semoga di situ ada keberkahan. Kuncinya satu, harus yakin dan itu tadi, yang 3 tadi itu harus dijalankan, harus dipegang, yaitu konsisten, komitmen, sama persisten. Mau belajar, persisten di sini, mau terus mengembangkan diri. Karena suatu usaha itu tidak bisa instan. Kalau mau awet, dari yang kami pelajari, usaha-usaha besar itu biasanya bukan usaha yang tiba-tiba langsung sukses, itu tidak seperti itu. Dan itu 3 itu tadi memang paling utama, dan buat perencanaan. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga apa yang kami sharingkan di video ini bisa menginspirasi dan memberikan manfaat kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.